kita lihat saja apakah selama kunjungan saya di Jawa Tengah ini nanti akan ada yang ikut berkunjung di sini. Kita lihat beberapa hari lagi. Ya, selamat datang di Caping Catatan Pinggir. Jawa Tengah menjadi pertarungan Jokowi dan Ganjar. Mengapa? Mengapa bukan Prabowo versus Ganjar? Sebab Jokowi lah yang identik dengan Jawa Tengah, bukan Prabowo ataupun Gibran. Jateng menjadi battleground atau pertempuran yang sengit di antara kedua tokoh ini, yaitu Jokowi dan Ganjar. Pada tahun 2014 dan tahun 2019, Jokowi meraup suara yang besar di Jateng. Sebagai contoh, pada Pilpres tahun 2019, Jokowi meraup suara hingga 77% lebih. Jawa Tengah adalah pemilih terbesar ketiga di Indonesia setelah Jabar dan Jatim. Maka tidaklah mengherankan jika Jokowi akhir-akhir ini sering sekali datang ke Jawa Tengah dengan dalih kunjungan kerja. Ia berkeliling ke kota-kota di Jawa Tengah. Ia datang ke Kabupaten Magelang, Semarang, Temanggung, Wonosobo, bahkan di area Sragen, Purwodadi, Blora, Sleman, dan sebagainya. Bahkan jauh sebelumnya sempat ke Cilacap, Banjarnegara, kemudian ada di Purworejo, ya. Begitu banyak sekali kota-kota di Jawa Tengah. Ganjar pun tak kalah, ia juga lakukan kampanye di Jawa Tengah, bahkan dia sampai menginap di warga. Dia juga betul-betul menjaga kandang bantengnya agar tidak bobol. Ya, Jawa Tengah dikenal dengan kandang bantengnya. Sebagai gambaran, saat Pilgub tahun 2018, Ganjar memang hanya meraih angka kurang lebih 58% suara. Meskipun Jateng identik dengan kandang bantengnya. Nah, hal inilah yang kemudian mungkin menjadi salah satu pertimbangan kubu Prabowo dan Gibran. Dalam hal ini Gibran yang bisa dijadikan parameter jika Jateng bisa direbut. Sebab berdasarkan angka Ganjar yang tidak sebesar Jokowi saat Pilpres tahun 2019. Survei terbaru dari Indikator Politik untuk di Jateng pada hari Sabtu pada tanggal 21 Januari 2024, elektabilitas Prabowo Gibran sudah mencapai angka 41,6%. Sementara Ganjar Mahfud anjlok menjadi 40,3%. Sedangkan Anies atau Caimin itu hanya meraup angka 10,8%. Kondisi ini jauh berbeda dengan periode survei pada tanggal 23 November sampai 1 Desember 2023. Saat itu Gama atau Ganjar Mahfud itu meraih angka 51,7%, sedangkan Prabowo Gibran 35,3%. Maka jika kita melihat hasil survei di atas, maka wajarlah jika kemudian Ganjar yang diidentikan Jawa Tengah dan kandang banteng berusaha sekuat tenaga menjaga gempuran dari Prabowo Gibran yang dibantu oleh Jokowi. Tapi memang tak mudah bagi Jokowi membalikkan keadaan, sebab Jateng memang dikenal dengan basisnya kaum nasionalis. Tingkat keterpilihan PDIP tinggi di Jawa Tengah karena didasari oleh kondisi yang turun-temurun. Menurut saya, mungkin suara Ganjar bisa turun di Jawa Tengah, tapi tidak dengan serta-merta dapat begitu saja melampauinya. Dibutuhkan effort yang lebih dari seorang Jokowi atau Gibran untuk mendominasi atau mengalahkan suara PDIP atau Ganjar di Jawa Tengah. Mesin PDIP Jawa Tengah tentu tak tinggal diam. Bambang Pacul sebagai Ketua DPP PDIP Jateng sudah barang tentu akan mengerahkan kemampuan ia sebagai komandan lapangan. Ia tahu betul medan pertempurannya seperti apa. Meski ia mengakui di hadapan awak media, katanya ambruk Jawa Tengah, artinya Ganjar pun ambruk. Well, coblosan kurang dari 3 minggu lagi. Interval waktu sampai hari H, apapun bisa terjadi. Tapi, Jawa Tengah memang menarik, terutama jadi rebutan paslon 02 dan paslon 03.
Jateng Mbak Gadis yang molek, siapa saja yang dapat memberikan nilai lebih, maka kemungkinan si gadis akan memilih. Oke, bagaimana menurut Anda? Demikian, wassalam.